Tadarus Demokrasi dan Hukum di bawah Mahfud MD Official yang selalu menayangkan podcast Terus Terang. Di dalam Tadarus Demokrasi malam hari ini, kita akan mendengar dan menjawab pertanyaan Ahmad Suudi Syamsul Umam dari Universitas Pamulang, Jakarta. Silakan, Mas Suudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Prof. Mahfud. Terima kasih sudah diberikan kesempatan untuk bertanya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Suudi Syamsul Umam dari HTN Unpam. Izin bertanya, Prof. Pemerintah beberapa tahun lalu itu membubarkan FPI dan HTI. Nah, apakah itu tidak melanggar hak berserikat? Padahal hak berserikat itu kan dijamin oleh konstitusi. Mungkin itu saja pertanyaan dari saya, Prof. Terima kasih dan mohon tanggapannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Saudara Suudi. Benar bahwa kebebasan berkumpul dan berserikat di dalam pasal 28 Undang-Undang Dasar 45 dijamin. Tetapi di dalam pasal itu pula diatur ketentuan bahwa kebebasan berserikat, berkumpul, menyatakan pendapat dengan lisan dan tulisan diatur dengan undang-undang. Nah, apakah pembubaran FPI dan HTI itu tidak melanggar hak konstitusional seperti diatur pasal 28? Kan pertanyaannya begitu. Nah begini, pembubaran FPI dan HTI itu karena FPI dan HTI dianggap membuat kebijakan atau melakukan langkah-langkah dan menyatakan sikapnya yang tidak sesuai dengan undang-undang keormasan. Ya, karena tidak sesuai dengan undang-undang keormasan, maka oleh pemerintah kalau HTI itu dibubarkan, dicabut badan hukumnya, sedangkan FPI itu dinyatakan tidak mempunyai legal standing. Jadi begini, HTI itu merupakan sebuah ormas yang secara terang-terangan menyatakan menolak Pancasila, menolak demokrasi, dan oleh karena itu HTI akan mendirikan negara khilafah. Ya, dari Thailand, dari Thailand sampai Australia, Thailand, Indonesia, Malaysia, Brunei dan sebagainya akan disatukan menjadi satu negara khilafah Islam. Nah, itu dinyatakan dalam pidato terbuka di dalam Kongres HTI Internasional di Jakarta, dan itu dibuktikan di Jakarta ketika sidang pengadilan di PT UN, sehingga HTI dinyatakan bubar karena jelas-jelas menyatakan baik di dalam tulisan-tulisannya maupun di dalam pidato-pidatonya yang disiarkan oleh TV-TV resmi. Oleh sebab itu HTI dinyatakan bubar karena menurut Undang-Undang Keormasan setiap ormas itu harus berdasarkan Pancasila dan mendukung negara sesuai dengan konstitusi kita, yaitu negara demokrasi. Sedangkan HTI itu menyatakan bahwa Pancasila itu tauhid, demokrasi itu harus ditolak dan sebagainya dan sebagainya. Itu dibubarkan dulu 2018. Saya belum jadi Menko Polhukam. Adapun FPI sebenarnya dia tidak dibubarkan, ya. Dia dinyatakan tidak mempunyai legal standing karena begini. FPI itu surat surat izinnya lah, ya, atau surat pendaftarannya di Kementerian Dalam Negeri itu sudah habis. Kemudian akan memperpanjang lagi, tetapi tidak mau menyesuaikan dengan undang-undang keormasan yang baru. Sehingga pemerintah menyatakan kalau Anda mau terus disesuaikan dong ADART-nya, karena ada beberapa isi yang ketika itu sudah didiskusikan oleh pemerintah bersama FPI bahwa itu tidak tepat dan tidak sesuai dengan undang-undang keormasan. Terus sesudah itu mereka mengatakan, kami akan membuat pernyataan terpisah
tidak dimuat di PDPRT, di ADART. Akan membuat pernyataan terpisah. Apa terpisahnya? Yaitu kami akan taat kepada undang-undang keormasan seperti yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan, tapi tidak mau mengubah ADART-nya. Padahal di dalam ADART-nya itu ada beberapa frasa yang itu tidak sesuai dengan undang-undang keormasan, tidak sesuai dengan tata pikir Pancasila menurut pemerintah. Oleh sebab itu FPI tidak dibubarkan, tapi dinyatakan tidak punya legal standing untuk bertindak sebagai ormas. Oleh karena tidak punya legal standing, maka dia tidak boleh beroperasi atas nama FPI, terkecuali mau memperbaiki ADART-nya dan didaftarkan kembali ke Kementerian Dalam Negeri. Nah, oleh sebab itu ketika FPI dinyatakan tidak punya legal standing, saat itu juga kan FPI bereaksi akan menggugat ke PT UN. Lalu kita tunggu, kita tunggu ke PT UN apa yang akan digugat. Kan kita hanya menyatakan tidak punya legal standing. Ditunggu-tunggu mereka sampai 2 minggu tidak ada gugatan ke PT UN, karena memang kalau menggugat itu kan apanya yang mau digugat, cuma pemerintah menyatakan tidak punya legal standing dan silakan mendaftar kembali. Nah, itu saja sebenarnya. Nah, persoalannya kemudian kenapa HTI dan FPI itu dibubarkan sebelum dibawa ke pengadilan. Seperti HTI tiba-tiba dicabut surat terdaftarnya. Kemudian FPI tiba-tiba dinyatakan tidak punya legal standing tanpa dibawa ke pengadilan. Karena tindakan pemerintah itu adalah tindakan hukum administrasi negara. Tindakan hukum administrasi negara itu beda dengan pidana. Kalau dalam hukum pidana, asas legalitas itu orang baru dihukum secara nyata kalau sudah diputus oleh pengadilan dan inkrah. Tapi kalau di dalam hukum administrasi negara, di mana-mana dicabut dulu izinnya. Kalau tidak terima, gugat ke PT UN. Itu yang terjadi pada HTI. Izinnya dicabut, lalu gugat ke PT UN, lalu saling membuktikan ternyata sah dan meyakinkan HTI itu menolak negara Pancasila dan ingin mendirikan negara khilafah, bukan negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, itu sebenarnya masalahnya. Dicabut dulu izinnya, sama dengan izin perusahaan, itu kan hukum administrasi. Dicabut dulu izin atau diberi denda dulu, kalau tidak terima gugat ke pengadilan. Sama dengan FPI, silakan gugat ke pengadilan. HTI sudah menggugat, oleh pengadilan ditolak gugatannya dan HTI tetap bubar. FPI tidak menggugat. Kita tunggu waktu itu, tapi sudah lewat waktu. Biasanya kalau sebuah keputusan tata usaha negara yang tidak digugat ke pengadilan dalam 90 hari menjadi inkrah. Nah, pada waktu itu ya kita kalau digugat paling pengadilan pasti akan mengatakan kan hanya menyatakan tidak punya legal standing. Sehingga organisasinya memang dianggap tidak ada dan boleh berkumpul enggak? Boleh, misalnya kelompok moge, kelompok arisan. Ya seperti itu perlakuannya. Kelompok sepak bola artinya apa? Perkumpulan. Tetapi kalau ada tindakan-tindakan melawan hukum, lalu orangnya, bukan organisasinya yang ditindak. Demikianlah jawaban saudara. Demikianlah saudara Sudi dari Universitas Pamulang. Harap didalami konstitusi karena adalah karena Anda adalah mahasiswa dari jurusan Hukum Tata Negara.